Oke, ini adalah video part kedua untuk tentang perbedaan dari IQ Option, All in Trade, serta Binomo atau tiga platform terbesar di Indonesia. Well, di sini tadi kita sudah bahas tentang interface dari home atau website dari ketiga market ini. Lalu kita juga sudah bahas bagaimana cara registrasinya. Lalu kita sudah bahas mata uang apa saja yang bisa digunakan di tiga market ini. Lalu sudah kita bicarakan market juga ya teman-teman ya. Udah ada 4 poin yang kita sudah bisa tarik teman-teman mungkin sudah bisa ada gambaran dari 4 poin tersebut. Sekarang kita masuk ke arah trade room-nya, trade room atau kita ngomong arah langsung market. Kita sama-sama buka market, kita katakan Euro USD. Di sini kita buka Euro USD OTC juga. Oke, kita buka di sini Euro USD OTC juga. Oke, dan di sini teman-teman pasti akan bingung. Pertama yang mau saya bahas di sini adalah nih, ini kita apa namanya untuk apa namanya si harga dulu nih. Ini kan tahu ada perbedaan nih. Tuh, 12.4, 12.17, 1,17. Tuh kan? Ada perbedaan 1,2 di sini 1,7 gitu. Ada perbedaan. Pertanyaannya akan timbul adalah kenapa sih berbeda? Padahal di sini kan marketnya sama OTC, OTC, OTC. Lalu apakah berpengaruh ketika nanti pas kita trading di apa namanya? Bisa katakan di hari biasa yang itu udah merupakan market market yang market market bank ya, market dunia ya. Apakah itu akan seperti itu juga atau sama? Jawabannya adalah tidak, tidak akan sama setiap market atau setiap platform ini. Oke, jadi saya akan kasih penjelasan tambahan sebelum saya masuk ke perbedaan mereka bertiga. Eh, Akan selalu berbeda karena di sini tadi saya sebutkan adalah ini bisa disebut platform, bisa disebut website, bisa juga disebut broker, bisa juga disebut yang namanya market maker ya. Jadi makanya ketiga ini semuanya berbeda. Tapi pergerakannya dia mengikuti yang ada acuannya atau dunia. Oke, pergerakannya mengikuti yang ada di dunia. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan harga ini karena ibaratnya kayak teman-teman ke pasar atau teman-teman ke yang namanya ke seperti teman-teman ke minimarket A dan minimarket B, walaupun dia mempunyai merek yang sama aja dia akan berbeda harga gitu ya. Itu sama seperti itulah gambarannya. Begitupun kalau misalnya ini kita anggap lagi ke falas ya, penukaran falas di pinggir jalan atau di apa namanya tempat-tempat di mall atau di mana-mana itu kan berbeda-beda sama seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi ke poin utamanya perbedaan dari tiga ini. Di IQ option dulu. IQ option kita bisa lihat di sini ada grafik ya yang bergerak. Di sini kita bisa ganti lilin atau candle ya. Di sini bisa juga bar kalau misalnya bisa melihatnya, dan di sini bisa menggunakan Heiken Ashi. Lilin yang menggunakan Heiken Ashi ya. Heiken Ashi di sini kan teman-teman juga mungkin ada yang tahu tentang Heiken Ashi adalah dia lebih ke arah warna dan pergerakannya gitu ya. Di sini ada 4 tipe, kita bisa ganti-ganti. Di All in Trade itu kita bisa, ini ada grafik yang ditampilkan di sini, bisa melakukan Japanese candlestick. Japanese candlestick itu adalah candlestick biasa. Heiken Ashi ya sama ya kayak tadi bars. Oke, sama berarti ya untuk antara si IQ option All in Trade ya. Lalu ini kita kembalikan ke candlestick. Lalu yang ketiga untuk binomo. Yang untuk binomo di sini ada mountain. Oke, mountain grafik ya, line grafik. Oke, di sini perbedaannya adalah untuk mountain dan line itu adalah bawahnya ya. Oke, candle. Oke, di sini ada bar. Di sini yang tidak ada adalah Heikin Ashi ya, Heikin Ashi. Oke, jadi perbedaannya itu di antara tiga ini, kalau teman-teman biasa trading menggunakan yang namanya Heiken Ashi ya teman-teman bisa melakukan di dua ini, di dua platform ini atau dua market maker ini. Dan ketika teman-teman bisa biasa menggunakan candlestick, teman-teman sebenarnya bisa trading di tiga-tiganya. Oke, hanya untuk yang biasa menggunakan Heiken Ashi ya hanya bisa di dua ini karena di binomo tidak ada. Itu. Well, oke, kita lanjut. Di sini periode grafiknya kita akan masuk ke video grafik ya, periode grafik atau time frame-nya ya, time frame candle.
ini adalah dari 5 detik sampai dengan 1 bulan. Oke, candles apa namanya untuk time frame-nya 5 detik sampai 1 bulan, dan ini bisa disesuaikan ketika kita zoom in, itu akan berubah sendiri otomatis, dia akan berubah candlenya, tapi ketika kita matikan itu tidak akan berubah. Oke. Untuk all-in trade kita lihat di sini sebentar. Di sini dia time frame, oh di sini. Oke, ini adalah time frame menitnya, dia mulai dari 15 second, dia start 15 second, kalau tadi 5 detik, sekarang ini 15 detik sampai dengan 1 bulan juga. Oke, ketika di zoom in dia tidak berubah ya. Oke, tidak berubah, jadi kita mesti klik di tengah untuk mengganti ininya. Oke, jadi untuk time frame binomo, time periodnya ada 5 second sampai 30 hari. Oke, sama seperti IQ option. Oke, dan dia tidak berubah ketika kita zoom in. Jadi perbedaannya adalah untuk ketiga ini IQ option sama seperti binomo, dimana time periodnya adalah 5 detik yang paling rendah dan 30 detik paling tinggi. Begitupun binomo sama, perbedaannya di all in trade yaitu ada di dia start di 15 detik. Oke, itu ya teman-teman ya. Lalu apalagi di sini ada indikator. Nah, ini yang biasa poin yang kita fokuskan ya. Ini adalah poin yang kita fokuskan untuk kita langsung buka semua. Kita harus langsung buka semua trading instrumen. Oke, kita harus langsung buka semua. Di sini ada di sini ada banyak sekali indikator di IQ option yang tidak bisa dihitung ya. Bentar ya, saya sulit sekali menghitungnya, ini banyak banget karena populernya aja udah lebih dari 12 yang populer. Ada macam-macam sekali, banyak sekali. Oke, untuk all in trade itu oke, di sini ada SMA, EMA, WMA, di sini pun di oke, kita bisa bulls power, bears power ada di IQ option juga ada, CCI ada, semua ada. Drawing, oke. Ini sampai sini ya berarti ya. Untuk drawing tadi adalah untuk garis berbeda lagi. Oke. Lalu binomo kita lihat. Oke, kita bisa lihat. Oke. Di sini kita bisa lihat perbedaannya bahwa binomo lebih sedikit ya kalau misalnya kita bandingkan dengan all in trade. Dan lebih sedikit lagi dibandingkan IQ option, bahwa di sini IQ option terlihat sangat lengkap sekali analisanya atau indikator yang ada, sampai ada Gopala Krishnan Range Index, Donchian Channel, lalu ada Stars Band yang saya belum pernah dengar. Di sini juga Keltner Channel, Historical Volatility ya, oke. ATR Bands, oke. Di sini paling lengkap adalah IQ option ya, oke. Di sini ada Donchian Channel juga ada di ini. Well, di sini tapi tidak ada. Donchian Channel ya tidak ada. Oke. Nah, itu perbedaannya. Jadi paling lengkap adalah di IQ option, yang kedua adalah all in trade, yang ketiga si binomo. Oke. Itu adalah dari segi indikator yang ada. Lalu indikator di sini, indikator. Alat grafik di sini ada segmen atau di sini trend line. Kita coba aja garis dulu ya teman-teman ya. Di sini kita bisa menggariskan trend line, lalu apa saja garis-garis yang ada gitu maksud saya. Garis trend di sini. Kalau bisa kita garis, oke, dia langsung garis gitu ya. Itu garis mendatar, kita tinggal klik oke. Garis vertikal, oke. Nah, di sini ada Fibonacci. Oke. Lalu untuk untuk si all in trade drawing horizontal line, kita tinggal garis klik, oke, vertical line, oke, trend line, klik, oke, di trend line ada garis sendiri. Di sini ada ray. Oke, saya bisa katakan ray ini adalah trend line. Oke, kayak tadi di itu Fibonacci levels. Oke, Fibonacci fan. Oke. Ya. Oke. Sip. Lalu untuk di binomo, oke, di sini ada vertikal. Oke, vertikal. Di sini ada stop drawing. Di sini ada horizontal.
drawing. Di sini ada trend line. Oke, ini kan nggak bisa digaris. Oh, pakai klik kanan. Oke. Oh, ya 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 ya. Oke. Itu trend line, kita garis, ada pitchfork nih, pitchfork apa? Oke. Wow. Oke, ada macam-macam di sini, banyak sekali teman-teman. Ini ada Fibonacci juga, jadi semuanya ada Fibonacci. Iya, oke. Well, ya jadi di sini ternyata kalau kita lihat di sini yang paling banyak itu adalah si apa namanya, banyak garis-garis bisa kita lihat adalah si binomo ya. Binomo ada Fibonacci, ada Eclipse, segala tadi ada macam-macam. Dan ini saya tidak bisa ngapusnya. Klik kanan, ini klik kanan. Oh, klik kanan, hanya klik kanan ngapus untuk garis-garisnya. Cukup mudah di sini ya. Oke, ini udah hilang semua garisnya. Ya 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 ya. Oke. Oh, deposit bonus di sini 20%, di unlimited 50% ya. Oke. Ini untuk menghapusnya kita harus menghilangkan, di sini ada line-line, di sini ada silang-silang, kita bisa lakukan silang-silang semuanya di sini. Oke. Oke, dan untuk IQ option di sini ada, kita bisa langsung menghilangkan semuanya di sini. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang indikator garis-garis penarik, garis-garis yang harus kita yang bisa digunakan untuk indikator yang paling banyak ada di binomo, yang paling lengkap, lalu all in trade, lalu IQ option ya teman-teman ya. Oke, percentage ya, percentage. Dari pengalaman saya nih ya, dari pengalaman yang saya pernah trading di semua market ini atau semua platform ini. 30D pantesan. Ini semua market ini yang persentasenya paling besar selalu adalah IQ option. Selalu IQ option karena dia bisa up to 99%, walaupun tidak VIP ya teman-teman ya. Itu ada timingnya. Sedangkan all in trade kita harus menuju VIP terlebih dahulu. Bentar, ini apa sih? Oh, ini 1 bulan. Oke. Oh, di sini adalah forex ya. Dia bisa. Oh, oke. Untuk IQ option itu di atas 90%, 99% sering terjadi. Untuk di all in trade rata-rata hanya 82% untuk marketnya, dan 87% untuk market USD untuk di hari biasa. Lalu ketika ingin 90% kita harus melakukan VIP, di mana kita harus deposit langsung $1000 gitu ya. Dan kita lanjut lagi, ini apa ini, sorry, ke profile. Lalu di binomo sendiri ini saya kurang paham presentasinya berapa, yang jelas dia selalu di bawah, seringnya di bawah 80% ya kalau misalnya ketika saya trading. Jadi 78% sampai 80% range antara itu pada saat dulu ya. Nah, sekarang saya kurang paham, saya belum tahu di sini, tapi terlihat adalah 80% sampai dari 30% ada juga yang open Bitcoin sampai dengan 83% maksimum. Di IQ option maksimum 95%. Di sini tadi sedang 82% ya, kita lihat ya, 82%. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kita ngomong persentase paling tinggi adalah IQ option ya teman-teman ya. Oke. Nah. Oke, dari ke ini kita langsung bisa coba open posisi aja teman-teman ya. Kita sama-sama lakukan semua di apa namanya, kita lakukan open posisi. Kita coba untuk lakukan open posisi. Kita lihat bagaimana perbedaan, bagaimana ini ketika kita open posisi.
sudah hafal dua ini semua. Kita open posisi di sini. Oke, detik 11 semuanya selama 1 menit ya. Ketika untuk IQ option ya, ketika kita open posisi di bawah 30 detik dan open posisi 1 menit, itu akan tertutup di candle yang sama, tetapi setelah 30 detik, nah, seperti sekarang sudah 35 detik ya, menit ini detik sekian yang lebih dari 30, itu akan masuk, ketika open posisi akan masuk ke candle selanjutnya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi kita membahasnya adalah per candle. Oke, untuk di IQ option sensasinya terlihat ya, terlihat kalau misalnya IQ option ini dia smoothie banget ya kalau misalnya kita pergerakannya. Oke, dia smooth sekali pergerakan naik turunnya, sehingga mungkin agak berat. Itu yang mungkin mengakibatkan bahwa website IQ option atau bahkan aplikasi IQ option dimanapun itu sedikit lebih berat dibanding yang lainnya mungkin ya. Nanti kita coba lihat yang all in trade, karena jujur dulu ketika saya membandingkan yang paling berat adalah IQ option pada saat saya baru masuk ke IQ option. Oke, ini tadi kita udah membuka seperti itu. Ini untuk di sini. Ini ada detik per ininya ya. 27, 26, 25 untuk candle barunya. Oke, kita coba cek ya. Kita coba buka posisi di sini. 1 menit sudah $1. Pastikan jangan ya, pastikan demo count dong. Nah, dia kalau demo kan ada D berarti ya. Kita coba berposisi di sini selama 1 menit. Kita buka di detik 4. Ini kalau saya buka lagi di sini misalnya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih waktunya nih. Ini teman-teman bisa lihat waktunya. Terlihat bahwa bukan di all in trade ini tidak menggunakan candle yang sama untuk menutup posisi, tapi benar-benar 1 menit pure. Benar-benar 1 menit pure. Jadi ketika kita buka posisi sekarang nih, nah dia 1 menit, benar-benar 1 menit 60 detik, benar-benar 60 detik ya. Oke, benar-benar 60 detik. Jadi pure 1 menit, bukan pas pergantian candle candle habis dia harus dia berhenti, jadi bukan menganalisa satu candle tapi menganalisa benar-benar 1 menit. Oke, itulah. Jadi di sini perbedaannya adalah itu. Kalau misalnya tadi kita lihat IQ option adalah untuk satu candle analisanya, dan ini untuk IQ option adalah 1 menit persis. Itu ya teman-teman ya. Oke, sedangkan untuk binomo, oke, dan tadi kita bisa ngeliat ini untuk IQ untuk all in trade kita lihat ya, di sini dia lebih terlihat pergerakannya lebih ringan sekali dibanding yang namanya IQ option. Kalau IQ option berat sekali tadi kita lihat. Dan untuk sekarang kita pindah ke binomo. Di sini time remaining kita coba buka di sini. Oke, posisi. Oke, di sini dia terjadi delay ya, berarti binomo itu mengganggu cukup berat juga aplikasinya, jadi agak delay, tapi dia open posisinya tepat sekali di titik yang kita klik, walaupun agak delay untuk pembukaannya, tapi dia tidak bergerak ke bawah, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti sensasinya berarti adalah delay bukan kita koneksi ke server, tapi adalah delay untuk pembukaan ininya doang. Jadi it's okay kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya itu klik, dia tidak langsung membuka, tapi dia ketika candle turun dia baru membuka, tapi tetap titiknya tidak di atas, bukan delay seperti yang biasa kita rasakan saat trading di sinyal yang kurang stabil. Oke, ini seperti analisa seperti IQ option, dimana per candle ya, dia ada waktu belinya 30 detik. Oke, waktu beli adalah 30 detik, dan 30 detik lagi waktu tunggu ya. Oke, dari ketiga ini, dari segi
dari segi apa namanya, dari segi open posisi, teman-teman sudah bisa simpulkan ya mana yang lebih baik, mana yang lebih nikmat, mana yang lebih enak, itu teman-teman sendiri yang simpulkan. Karena ada beberapa tipikal trader yang juga suka 1 menit, ada juga yang suka candle. Oke, itu. Selanjutnya apalagi ya, kita masuk ke menu. Oke. Di sini kita cari, di sini kita ada menu ini. Oke. Di IQ option bisa menggunakan 9 grafik untuk open open 9 multi chart, kalau bisa kita bisa katakan. Multi chart. Oke, di sini multi chart. Jadi kita bisa buka market 9 seperti ini. Langsung langsung berurutan untuk oke. Untuk all trade tidak bisa, dia langsung ganti sendiri. Oke, dia langsung ganti sendiri, dia nggak bisa menggunakan tersebut. Oke, sedangkan untuk binomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry. Dia 9 market tapi tidak bisa dibuka untuk multi chart ya teman-teman ya. Ini juga bisa banyak market ya. Oke, untuk all trade harusnya bisa sih kalau nggak salah. Harusnya bisa juga tapi saya lupa. Ya. Nah, di sini yang apa namanya kita bisa lihat ya. Di sini bisa dibuka banyak market, tetapi kita harus ganti-ganti juga. Di sini kita harus ganti satu persatu seperti di handphone. Sedangkan di IQ option kita bisa membuka langsung 9 maksimal. Dari 1 sampai 9 itu bisa kita buka langsung di sini. Nah, jadi bisa kita lihat kalau misalnya kita ada juga trader yang menggunakan analisa tentang, dan saya pernah melakukannya ya, analisa perbandingan market. Jadi market dibandingkan, lalu dia bisa open posisi akan kemana. Nah, itu bisa melakukan IQ option sebagai mungkin jalan tengahnya ya, karena ini sangat bisa buka sampai 9 begini. Oke, dari segi itu udah, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi di menu. Oke, lebih banyak more. Di sini ada turnamen teman-teman, ada turnamen, dan di sini more-nya isinya adalah oke, more deposit special offer. Oke, untuk binomo nice. Nah. Kita lihat di sini apakah ada turnamen. Oke. Well, di sini di Olimpiade tidak ada turnamen ya, sepertinya di Olimpiade tidak ada turnamen sama sekali. Di IQ option ada turnamen yang bisa diikuti seluruh orang semuanya. Ada yang mulai dari gratis sampai yang berbayar untuk partisipasinya. Sedangkan turnamen yang di di binomo ini adalah untuk, jadi saya lihat untuk VIP apa enggak ya, nggak tahu ya. Di sini juga ada pokoknya turnamen. Nah, 2 days. Kita lihat, kita coba. Oke. Oh, sama, dia bisa bebas ya. Oke, bisa bebas. Di turnamen, jadi di binomo ada turnamen, di IQ option ada turnamen yang bisa kita ikuti. Di Olimtrade tidak ada. Di binomo sedikit turnamen ya. Oke, yang sedang berjalan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mau mulai 2 ya. 2 hari lagi di sini. Oke, yang mau start 2, sedangkan di option 1, 2, 3 sedang berjalan. Yang sedang berjalan. Nanti di awal bulan ada di 2 hari lagi, hari Senin ada start 1 ini. Di 5 hari, oh banyak di IQ option banyak sekali turnamen yang bisa diikuti, mulai dari yang partisipasi $2 atau bahkan sempat ada yang gratis, sampai yang setiap bulan itu yang cukup besar hadiahnya juga. Oke, itu dari segi turnamen. Oke, jadi di IQ option ada turnamen, di binomo ada turnamen, di Olimtrade tidak ada. Oke, nah selanjutnya, oke, ini udah kita bahas semua tentang kelebihan dari hard trading. Withdraw guys, withdraw. Kita langsung ke menu penarikan di sini. Di sini kita masuk juga ke menu
Oke, kita bahas dulu pakai option. Oke, withdrawal. Oh, sorry, tadi kita belum bahas tentang deposit ya. Deposit. Oke, kita klik dulu deposit deh. Deposit. Nah, oke. Sorry teman-teman. Tadi ada yang kelewat. Kita belum bahas tentang yang namanya deposit ya. Deposit. Ini untuk DQ option kita bisa lihat ini di withdrawal pun bisa kita lihat. Sorry. Bisa kita lihat ada bisa melakukan lewat internet banking, bisa melakukan tentang lewat Visa, Mastercard. Nah, itu udah dijelasin ya di DQ option. Kita langsung masuk ke trade aja. Ini juga bisa lewat internet banking, lalu di wallet. Tadi banyak pilihannya. Virtual account juga bisa di sini. Oke, bank cards. Di sini juga electronic payment system ada banyak. Ya, oke. Dengan minimal depositnya adalah oke. Untuk bank sama $20. Untuk di IQ option $15, untuk di sini $20 untuk yang internet banking. Dan untuk si binomo country kita bisa pilih. Dan di sini juga banyak. Oke, jadi ibaratnya masih umum lah ya, umum di sini, tapi tidak ada Mastercard sepertinya. Bentar. Oke. Untuk di binomo nggak ada Mastercard ya, hanya internet banking, virtual account, bank, virtual account ya, dan electronic payment. Well, sudah di situ sudah kita klik semua withdraw. Oke, untuk withdraw juga kita sudah jelaskan di apa namanya di video sebelumnya juga. Mana withdrawal condition kita bisa baca aja. Nah, withdrawal condition di sini kita, kalau ini adalah apa namanya menunya, tinggal klik di tulisan di bawah withdraw. Ini dijelaskan semuanya, persentasenya seperti apa. Nah, jadi dia di sini di IQ option ada fee-nya ya. Kalau misalnya sudah melebihi kapasitas bulanan, jadi 1 bulan itu 1 kali untuk bisa melakukan withdraw secara gratis. Nanti ada fee-nya, persentasenya untuk dibagikan ke pihak mungkin IQ option ya. Oke ya. Untuk Olim Trade, withdraw. Oke, minimum withdrawal base 0 karena kita kosong. Di sini nggak bisa. Nah, ini no commission. Kalau di sini no commission ya, di Olim Trade no commission. Ya 24 jam. Oke, itu penjelasan yang ini yang apa namanya cukup singkat di sini. Dan ini tidak ada penjelasan sama sekali. Saya tidak tahu untuk ini, saya lupa. Untuk ini seperti apa kondisinya. Yang jelas dari ketiga ini yang saya tahu adalah prosesnya tidak terpaku di 24 jam, tetapi prosesnya adalah 1 hari sampai 3 hari kerja. Itu untuk proses withdraw kita ya. Jadi untuk deposit dia instan, tapi untuk withdraw dia antara 1 sampai 3 hari kerja, tergantung dari traffic orang-orang yang sedang trading. Oke, semuanya sudah dijelaskan. Nah, sepertinya saya sudah cukup menjelaskan semuanya seluruhnya, mulai dari awal sampai akhir ini, sampai withdraw. Dan untuk ini saya untuk dari tiga ini ya, dari tiga platform yang terbesar di Indonesia ini manakah yang lebih baik? Itu kan itu yang pertanyaan teman-teman selalu ya kan. Nah, kalau buat saya sendiri itu teman-teman bisa tarik kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi ya. Teman-teman bisa cari kesimpulan, teman-teman bisa tentukan mana yang lebih baik, mana yang kira-kira pas untuk teman-teman, karena tidak ada yang tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, maksudnya pasti semuanya mempunyai plus dan minus. Oke. Mungkin sekian dulu dari penjelasan tentang ini. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung saja di chat atau di komen di bawah video ini. Silahkan di komen, nanti kita akan menjawabnya. Mungkin setelah penjelasan yang cukup panjang, kita tutup dulu. Nanti aku pamit undur diri. Salam.